Halo sobatku, hari ini kita mau bahas satu akun gacor nih. Nah, makanya dari video ini kita bakal gali atau kita bakal review akunnya seperti apa. Kita kan tahu kalau di ojol itu, di ojek online itu sarankan jangan pernah saldo itu minim apalagi minus. Nah, tapi di akun ini yang bakal kita bahas, dia tidak masalah dengan hal tersebut. Mau saldonya minim, mau saldonya minus, atau saldonya berlebih, justru itu lebih bagus baginya. Makanya hari ini kita bakal bahas dan kita bakal review seperti apa akun ojol berikut ini. Yuk kita gas. Sobatku semuanya, di sini kita ngelihat ini di aplikasi Grab Driver ya. Kalau di Grab Driver itu sudah jelas jangan tunggu sampai minus. Nah, karena mitosnya ya kan, mitosnya kalau saldo minus itu bakal susah dapat orderan. Nah, di video ini kita bakal tunjukin bahwa pendapatan dia tuh stabil walaupun saldonya minus. Nah, kalau kita bahas adalah akun Grab. Di situ sudah jelas dikatakan dari Grab Driver atau aplikasi Grab bahwa jangan tunggu sampai minus. Nah, kalaupun minus langsung top up. Dari Grab sendiri sudah mengimbau bahwa jangan lupa untuk langsung top up dompet kreditnya agar potensi pendapatan orderan lebih tinggi dari semua layanan Grab. Tidak ada kendala atas kewajiban mitra. Kewajiban mitra itu ya kayak pinjaman kali ya. Dan agar aktivitas terus lancar, pastikan saldo dompet mitra itu sekitar 30 sampai 50 ribu itu kalau di Grab. Tapi tidak dengan akun driver kita ini. Kita langsung aja ya. Nah, di sini kita cek bahwa dompet kredit sahabat driver kita ini cuma 275 dan dompet tunainya itu sebesar 9.870. Dan OVO cash-nya itu cuma 2.171. Jadi ini kalau bisa dibilang ini udah jauh dari standar, sangat minim. Jadi tadi kan disarankan dari Grab-nya sendiri minimal 30 sampai 50 ribu. Sedangkan ini 10 ribu aja nggak sampai. Nah, ini kita cek, rating dia cukup bagus, penyelesaiannya cukup bagus, di hariannya 100%, mingguannya 100%, dan ratingnya 5 poin. Nah, ini luar biasa nih, cukup tinggi nih. Nah, ini kita mulai saja ya, kita ikuti dulu permainannya. Nanti kita bakal bahas di sesi-sesi pertengahannya. Ini kita lihat pertama dia jemput penumpang dulu ya, dia dapat non tunai 26.000 sebesar 26.000. Ini sesi mengantarkan. Nah, lalu dia dapat orderan berikutnya itu tunai, kalau tadi non tunai sebesar 22.000. Wah, ini cukup bagus, cukup gacor nih akunnya di sobatku ya. Menjemput lalu kita skip aja ya kan, kita skip lalu diantarkan. Nah, perhatikan, dia sudah dompet kreditnya sampai 0, ya kan? Dompet kreditnya sampai 0, tapi dompet tunainya bertambah sebesar sekitar 36.702 sekian. Perhatikan OVO-nya masih tetap sama. Nah, permainan perhatikan di jamnya itu sobatku semuanya. Di jamnya itu di 12.30. Nanti kita bakal cek driver ini mulainya jam berapa dia, ya kan? Kita lanjut. Perhatikan OVO-nya ya. Perhatikan OVO-nya sebesar 2.000, cuma 2.000. Ya kan, kita lanjut. Dompet tunainya dia udah dapat 36.000 sekian. Oke, nah di sini kita cek kawan-kawan, itu di jam 12.30 dia start jam berapa. Kita cek dia start itu di jam 10 ya, di jam 10.37. Nah, di jam 10.37 dia mulai start. Oh, berarti tadi dia udah dapat modal sebelumnya, tapi modalnya itu tadi minus, ya kan, minus. Ini kita cek riwayatnya ya, dari dompet tunainya kita cek riwayatnya, kita lihat paling bawah. Ini kita cek paling bawah tanggal 31 ya, tanggal 31 dia ini tadi terlewat adalah video sebelumnya, dia lupa nge-record, jadi dia hanya merecord di pertengahan hari. Jadi ini kita cek, ternyata di pertengahan hari dia sudah dapat sekitar 7 orderan dengan 0 minus saldo. Kita cek benar tidaknya ya. Pendapatan dia cukup stabil kawan-kawan. Kita mulai dari hari Senin 17, 26, 22, 22, 22, 6. Nah, ini di sini dia baru menyelesaikan di hari Sabtu. Ini kita cek di tanggal 31-nya ya. Ingat ya kawan-kawan, di tanggal 31 di hari Sabtu, baru kemarin ini. Di hari Sabtu dia bermain di saldo 0, itu di pagi hari itu dia sudah dapat 7 orderan dengan pendapatan sekitar 64.757, ya kan. Nah, lalu di sesi berikutnya
Kita lanjut. Ini di jam 3 dia sudah dapat 12 orderan. 12 orderan itu sekitar pendapatannya itu sekitar 124.000. Lumayan ini ya. Di jam 3 udah 124.000 dia dapat dengan saldo yang minim di awal tadi. Kita lanjut. Nah, ini saldo dia 0 lagi, dompet kredit dia 0, dompet tunai dia tinggal 10.000, OVO cash dia tetap Rp2.000. Lalu kita lanjut. Apa yang dia lakukan adalah men-top up dari dompet saldonya, dari saldo kreditnya, dinaikkannya menjadi modal dasarnya lagi. Iya. Oke, dinaikkan ke dompet kredit. Jadi dia punya modal 10.000 di sesi kedua di jam 3. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan riwayat transaksinya nih sob. Jam 3. Nah, sekarang kita cek ya. Dia mulai start itu jam 10.37. Nah, dia 10.37 dia sudah orderan pertama dia 8.000. Ini di jam 10.52 dia dapat lagi, minus lagi, ya kan? Minus lagi, terus dipotong lagi sampai 0. Makanya tadi saldo dia jadi 0, ya kan? Ini saldo dia jadi 0. Terus masuk lagi di jam 11 itu ada saldo penambahan, dia dapat orderan lagi dengan ongkos 9.600, jadi bertambah 9.600. Nah, terus masuk lagi nih, berturut-turut masuk lagi nih, masuk di 8.700, jadi 9.600 tambah ini tadi 9.600 tambah 8.075, jadi saldo dia sekitar 17. Lalu masuk lagi nih saldo sekitar 14.782, jadi saldo akhirnya sekitar 32.457 rupiah. Nah, ini ada transfer dana lagi nih, mungkin dia top up nih dengan saldo dia kan. Lalu masuk lagi, ini saldo masuk lagi orderan. Nah, di sini ada minus 36.000, berarti dia ada orderan masuk sekitar 36.000. Jadi makanya di sini minus. Makanya saldo dia langsung 0. Oke, masuk lagi orderan 10.086 rupiah, masuk lagi ini, masuk lagi orderan 8.075, total saldonya 18.936, ya kan? Terus masuk lagi di sini orderan, di sini sekitar 12.296, jadi saldo akhirnya sekitar 6.638. Nah, kita perhatikan di sini nggak ada dia top up, ya kan? Tidak ada top up sebesar 50.000. Kalau di OVO minimal 20.000 sampai seterusnya. Di sini kita tadi tidak ada lihat top up 20.000, apalagi 50.000. Jadi orderan dia dari tadi pagi itu memainkan saldo orderan itu diputar-putarnya menjadi saldo, menjadi dompet modal dia untuk bermain di sistem ride hailing ini, bermain di ojol ini. Kita lanjut. Nah, ini cash walletnya 0. Nah, ini di top upnya kembali ya, tadi udah di top up ya. Nah, kita perhatikan tidak ada dia top up sebesar 20.000 atau 50.000. Jadi semuanya dia memainkan pendapatan-pendapatannya, dinaikkannya menjadi dompet kreditnya. Nah, perhatikan di jam 3 dia sudah mendapatkan sekitar 12 orderan dengan sekitar pendapatan 124.000. Kita bakal lihat sampai berapa dia mendapatkan orderan. Nanti kita bakal cek riwayat pada akhir video ini. Oke, lanjut. Oke, sekarang di sesi kedua di jam 4.54 dia dapat Express Corporate. Ini biasanya dari McD. Nanti di sesi berikutnya bakal kita bahas apa itu orderan corporate, ya kan? McD, Momon CD, betul kan? Dia McD. Ini dia dapat Grab Express COD karena dia sudah punya modal dia tadi sekitar 120-an ribu, ya kan? Dia dapat. Ya, sepertinya dia memainkan dua map sekaligus. Memastikan itu benar. Ini cukup brilian. Menerima pembayaran,
Oke, 37.000, dapat bersih sekitar 13.000. Oh, ini corporate itu 37.000 itu yang harus dibayarkan ke McD tadi, ke perusahaan tersebut. Tapi pelanggannya ongkosnya yang sudah dibayar non tunai, tapi pembayaran produknya yang tunai. Jadi begitu sistemnya. Mungkin di sesi berikutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang corporate ini ya, orderan corporate ini. Oke, Grab hemat lagi. Sekarang dia dapat lagi Grab hemat. Cukup gacor ini, sobatku semuanya. Nah, dia tidak lupa nih sepertinya selalu mengkonfirmasi setiap mau pick up orderan. Proses pengantaran. Ini orderan turbo, berarti orderan berantai, sambungan. Berarti sebelum dia menurunkan penumpang yang satu, udah disambut lagi dengan penumpang. Nah, cukup gacor ini sob, ya kan? Nah, dia sudah menurunkan, dapat 7.000. Belok kanan dan lanjutkan berkendara di Jalan Bakti. Dapat bersih 7.000, ambil tunai. Lalu dia mempick up yang berikutnya. Belok kanan dan lanjutkan berkendara. Oh, dia memberi rating 3 ini. Nah, sedikit kita bahas rating ini juga penting ya kawan-kawan. Jadi 1 sampai 5 itu bukan hanya untuk driver aja, tapi untuk pelanggan. Jadi kawan-kawan kalau punya di dalam perjalanan atau dalam pickup tersebut menemukan pelanggan-pelanggan yang rese atau yang pelanggan yang seperti apa, jangan sungkan-sungkan untuk memberi rating, karena rating ini juga sebagai penilaian kawan-kawan bahwa di lapangan yang terjadi itu bisa jadi penumpangnya memang yang bermasalah. Jadi kalau penumpangnya nanti memberi bintang rating yang buruk kepada kawan-kawan, tapi kawan-kawan juga sudah memberi rating yang buruk kepadanya, nah ini jadi salah satu penilaian juga untuk aplikasi ini atau algoritma. Jadi sebenarnya bisa jadi kesalahan itu terjadi di penumpang, tapi kalau kawan-kawan kalau tidak memberi rating kepada penumpang, tapi saat penumpang memberi rating buruk, itu bisa jadi kawan-kawan yang memang buruk kinerjanya. Oke, itu sedikit. Sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini dia sebenarnya akun dia ini akun anggota sob. Jadi bukan jawara, kesatria, tapi orderan dia cukup stabil sekitar 410 setiap, karena kita tadi kan tanggal 31 ya, tanggal 31 itu kan akhir bulan ya, akhir bulan. Jadi orderan dia tuh sekitar 410-an. 400 berarti rata-rata dia dapat orderan itu sekitar 15 sampai 20 orderan per hari. Cukup stabil nih akunnya ini. Hariannya cukup bagus, mingguannya cukup bagus ratingnya. Nah, sobatku semuanya, ini kita cek. Dia sudah mendapatkan sekitar 19 orderan dengan jumlah sekitar 225.000. Tapi dompet kreditnya sudah terisi sekitar 25.000, dompet tunainya sebesar 30.000. Jadi dia punya banyak modal nih. Tunainya dia dapat, non tunainya dia dapat nih. Oke, kita lanjut. Apa yang dilakukan yang berikutnya adalah mentop up-nya lagi. Nah, ini trik dia yang harus kawan-kawan ketahui. Jadi dia tidak pernah membongkarnya dulu nih, kawan-kawan. Di top up-nya lagi, apa yang terjadi? Kawan-kawan, sekarang dia membuat tujuan satu arah nih. Mungkin dia mau pulang ini. Apa yang terjadi? Dia masuk lagi di jam berikutnya. Ini belum selesai ya kawan-kawannya. Berapa terakhir dia bakal dapat? Nah, sekarang perhatikan jamnya. Itu jam 8.39 malam. Oke, dia sudah tidak bisa menerima orderan lagi. Berarti di dua orderan terakhir sahabat driver kita ini sudah mengarah tujuan pulang. Berarti di sekitar jam 8 tadi sudah menggunakan layanan satu arah. Jadi satu arah karena dia anggota cuma cukup dapat layanan 2 kali orderan. Habis itu dia tidak bisa menerima orderan lagi. Makanya di akun ini menunjukkan adalah batas orderan untuk tujuan saya telah tercapai. Anda sudah dapat jumlah orderan maksimal. Jadi kalau anggota, maksimal orderan yang didapat itu sejalan arah yang dituju itu sekitar cuma 2 orderan, ya kan? Nah, sekarang total dia dapat 21 orderan. Luar biasa nih sob. Ya, pendapatan hariannya ini sekitar 250-an ribu. Ini
cukup besar dengan modal yang minim tadi nih. Wah, luar biasa nih. Nah, sekarang kita cek lagi. Oke, kita pelan-pelan lagi. Kita mulai lagi pelan-pelan ya. Dia dapat orderan itu mulai jam 10.23 8.000, 10.37 8.000, 10.47 9.000, 10.13 8.000, 11.28 14.000, 12 8.000, 12.17 dibatalkan, lalu 12.18 8.000, jam 1 10.000, jam 1.29 8.000, jam 1.39 13. Oh, ini double orderan. Jam 2 13, jam 2 itu 20-an ribu, jam 3 dia dibatalkan, jam 3.30 8.000, jam 3.48 dia dapat non tunai 8.000, 46 tadi McD tadi dia dapat 13.000, jam 5 dia dapat 15.000, jam 5.38 dia dapat 26.000, lalu besar-besar jam 6.28 dia dapat 22.000, lalu dibatalkan 7.05 8.000, 7.55 8.000, lalu jam 8.15 16.070. Ini yang terakhir arah pulang dia tadi nih. 21 orderan pada hari Sabtu. Jadi total pendapatannya itu sekitar 250 dengan sekitar 21 orderan yang sudah diselesaikannya dengan saldo minim tadi sob. Nah, sekarang kita perhatikan mingguannya nih. Minggu pertama dia dapat 9, minggu kedua dia dapat 1, kepala 1 lumayan. Minggu ketiga dia dapat kepala 1,2, dan minggu terakhir ini 1,3. Itu dia di hari Sabtu, ya kan, di hari Sabtu tadi. Nah, sekarang kita cek di hari Sabtunya ya. Tadi kan kita sudah cek di tanggal 31-nya. Ya, hari Senin 17, hari Selasa 26, hari Rabu 22, hari Kamis 22, 224, hari Jumat 200, hari Sabtu yang terakhir tanpa modal dia dapat 250. Dari rata-rata pendapatan dia, pendapatan akun ini sekitar 22 orderan per hari dan sebesar sekitar 220-an ribu atau 250-an ribu. Cukup luar biasa dan cukup gacor. Nah, bagaimana kawan-kawan? Itulah tadi kita sedikit membongkar bahwa tidak selamanya saldo minim atau saldo minus itu susah mendapatkan orderan. Intinya kawan-kawan harus tahu triknya bagaimana. Dan terus ikuti Masterclass Academy agar kawan-kawan tuh tahu bagaimana industri ini berjalan. Nah, makanya sama-sama kita bakal bongkar bagaimana algoritma ride hailing ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari video ini semakin cerdas dan semakin pintar dalam menjalankan orderan atau menjalankan on-beat di dunia perojolan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.